Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Melanjutkan materi yang kemarin tentang kedatangan bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Bangsa Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisi tersebut guna menyaingi Portugis yang juga memiliki ambisi yang sama. Jadi untuk latar belakang dan tujuannya sama dengan Portugis. Mereka juga memiliki motivasi 3G, yaitu gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kekuasaan, dan gospel yang berarti adalah keyakinan. Gold atau kekayaan yaitu semangat yang dimiliki bangsa Spanyol untuk mencari emas dan kekayaan. Dalam hal ini adalah melakukan perdagangan rempah-rempah. Glory yang berarti kekuasaan adalah semangat guna mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahannya. Oleh karena itu, mereka juga berkeinginan untuk menguasai dan menduduki wilayah yang pernah disinggahinya. Dan gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agama mereka, sehingga tak heran jika mereka juga menyebarkan kepercayaan mereka pada setiap daerah-daerah yang disinggahinya. Awal mula Spanyol menjelajah. Spanyol melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut pun dilakukan oleh dua penjelajah berbeda, yakni Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Columbus melakukan pelayaran pada tahun 1492 ke arah barat dan sampai di Amerika Serikat. Sedangkan Ferdinand Magellan berlayar pada tahun 1519 yang dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano melanjutkan jalur dari ekspedisi Columbus dan sampai di Filipina pada tahun 1521. Karena adanya perlawanan di berbagai wilayah Filipina mengakibatkan tewasnya Magellan. Akhirnya, orang-orang Spanyol yang tersisa pun harus meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar ke daerah selatan. Spanyol di Indonesia. Setelah Magellan terbunuh saat di Filipina, ekspedisi pencari rempah-rempah pun dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian Elcano atau lebih dikenal dengan Kapten Elcano. Elcano melanjutkan perjalanan ke arah selatan melewati Kalimantan Utara dan berujung menemukan wilayah Tidore. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore pada tanggal 8 November 1521. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat Maluku hingga menjadikan mereka sebagai sekutu. Karena pada saat itu masyarakat Maluku juga tengah melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis di tanah Indonesia. Namun ternyata kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi para Portugis. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lokal, yakni Kerajaan Tidore dan Ternate. Alhasil, permusuhan antara kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Setelah perjanjian Saragossa ini disepakati, Spanyol pun kembali ke negaranya dengan melalui jalur barat hingga ke Tanjung Harapan sebelum sampai di negaranya sendiri, yaitu di Spanyol. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Spanyol ini pun dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat, terbukti dari Elcano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat.
Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.